Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-12. Matius pasal 12 saya akan membacakan ayat yang ke-22 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengobservasi Injil Matius ini ditulis oleh Rasul Matius yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Matius dikenal juga dengan nama Lewi, dan pekerjaan sebelum menjadi murid Yesus, dia adalah seorang pemungut cukai. Peristiwa apa yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-12? Khususnya ayat-ayat yang sudah saya bacakan, ayat 12 sampai 24. Kita menemukan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Orang itu bisu dan buta. Dan ada respon dari orang-orang yang ada saat itu tentunya. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut? Tentunya ada Tuhan Yesus, ada seorang yang disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan setan, bisu dan buta. Ada orang banyak, ada orang-orang Farisi, dan pasti ada murid-murid Yesus. Karena di mana Yesus berada, murid-muridnya selalu menyertainya. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai 24 ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus melakukan hal yang baik tentunya. Menyembuhkan orang yang bisu dan buta. Orang yang dirasuk setan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Itu hal yang baik, sangat baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menimbulkan respon yang berbeda. Dan ada dua respon. Tadi sudah saya bacakan ayat-ayatnya. Yang pertama, respon dari orang banyak. Orang banyak yang melihat, menyaksikan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, bisu dan buta. Orang tersebut bisa melihat, bisa berkata-kata, dan setan itu tidak menguasainya lagi. Orang banyak itu merasa takjub. Orang banyak itu merasa heran. Sehingga keluar pernyataan dari orang banyak. Ia ini agaknya anak Daud. Sepertinya Yesus adalah anak Daud. Dan pernyataan ini mengandung makna bahwa Yesus sepertinya adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Yesus sepertinya adalah juru selamat yang mereka nanti-nantikan dari keturunan Daud. Itu respon dari orang banyak, takjub, heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyatakan kuasanya menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, bisu dan buta. Orang-orang mulai mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat.
Namun berbeda dengan respon dari orang Farisi. Ini respon yang kedua dari orang-orang Farisi. Orang Farisi mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan. Orang-orang Farisi mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa dari pemimpin setan. Orang-orang Farisi mengeluarkan penilaian yang negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Padahal Yesus melakukan hal yang baik, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, orang tersebut bisu dan buta. Tetapi orang Farisi mengeluarkan respon yang negatif. Mengapa orang Farisi memberikan respon yang negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus? Karena orang-orang Farisi, mereka iri kepada Yesus, mereka benci kepada Yesus, mereka dengki kepada Yesus karena pelayanan Yesus yang disertai dengan kuasa. Maka orang-orang menjadi pengikut Yesus. Yang dulunya mengikuti orang-orang Farisi beralih pindah sebagian mengikuti Yesus. Ada orang banyak yang menjadi murid Yesus. Sehingga orang-orang Farisi ini mereka iri hati. Mereka dengki benci kepada Yesus. Kebencian itu, kedengkian itu yang membuat orang Farisi memberikan respon yang negatif terhadap apa yang Yesus lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, seseorang ketika dia tidak suka dengan orang lain, ketika dia benci kepada orang lain, ketika dia dengki, iri kepada orang lain, pasti orang tersebut akan mengeluarkan respon yang negatif terhadap apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak disukainya. Perasaan iri, perasaan benci, dengki dari orang-orang Farisi kepada Yesus itu membuat apapun yang dilakukan oleh Yesus salah di mata mereka. Padahal Yesus melakukan hal yang baik, Yesus melakukan hal yang benar, tapi tetap salah di mata mereka. Yesus melakukan hal yang baik, Yesus melakukan hal yang benar, tetap respon mereka negatif. Karena orang-orang Farisi dipenuhi dengan kebencian kepada Yesus, iri dan dengki. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu yang benar, akan ada orang-orang tentunya yang memberikan respon yang positif karena kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang benar. Tetapi orang-orang yang iri kepada kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang benci kepada kita, dia pasti akan memberikan respon yang negatif. Padahal yang kita lakukan hal yang baik, hal yang benar, tapi mereka akan tetap mengeluarkan respon yang negatif. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita ikuti teladan Yesus. Tetap lakukan hal yang benar, tetap lakukan hal yang baik, sekalipun ada orang-orang yang memberikan respon yang negatif terhadap apa yang kita lakukan. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti melakukan hal yang benar hanya karena respon negatif orang. Kalau itu benar, kalau itu baik, tetap lakukan saja. Dari banyak orang yang kita kenal, tidak mungkin semuanya, tidak mungkin 100% suka kepada kita. Dari banyak orang yang kita kenal, tidak semuanya akan memberikan respon yang positif terhadap hal yang baik, hal yang benar yang kita kerjakan. Pasti, entah itu sebagian kecil, tetapi ada yang tidak menyukai kita, yang akan memberikan respon yang negatif terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tetapi prinsipnya,
Kalau yang kita lakukan itu benar, kalau yang kita lakukan itu baik, lakukan saja. Terus lakukan, jangan pernah berhenti melakukan hal yang baik dan benar. Jangan terpengaruh dengan respon negatif orang kalau kita melakukan hal yang baik dan benar. Terus lakukan saja, Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan yang akan membela kita ketika kita melakukan hal yang benar dan hal yang baik. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendengarkan Renungan 79. Kiranya hal ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat kesembuhan, baik kesaksian pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan dalam masalah pekerjaan, atau dan lain-lainnya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu melakukan hal yang baik dan benar. Dan Engkaulah yang menjadi teladan bagi kami. Meskipun ada orang-orang yang memberikan respon yang negatif, tetapi Engkau tetap selalu melakukan yang benar dan yang baik. Engkau tidak pernah berhenti melakukan hal yang baik dan benar itu. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang mengikuti teladan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk terus melakukan hal yang benar, hal yang baik, sehingga hidup kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kiranya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang terus percaya kepada kasih setia-Mu, bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Kiranya kami menaikkan ujian untuk-Mu karena Engkau telah berbuat baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.